Jadi ada 3 ayat yang harus jadi patokan untuk membahas hal-hal yang gaib. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal mutaramun, bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua urusan kita, urusan keluarga kita dan juga urusan umat Islam, wabil khusus kaum muslimin umat Islam yang ada di Palestina dan di Gaza, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran, Allahumma amin. Al-mukarramun wal mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama satu bagian penting di dalam arkanul iman, di dalam rukun iman, yakni beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang kita memang harus ma'rifah atau harus mengetahui, harus memahami terkait dengan keimanan terhadap malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat itu merupakan satu hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena ma'rifat atau mengetahui itu akan membimbing apakah keyakinan kita atau keimanan kita itu benar-benar keimanan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ataukah tidak. Jangan sampai begini para jamaah yang dirahmati Allah, kita mengimani sesuatu akan tapi karena kita tidak makrifah atau tidak mengetahui sesuatu itu, keimanan kita itu menjadi salah sasaran, salah persepsi. Oleh karena itu, di antara perkara penting yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan itu menjadi salah satu definisi atau salah satu ta'rif dari keimanan. Jadi al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Jadi iman itu adalah ma'rifatun, mengetahui dengan hati atau mengetahui dengan akal pikiran. Wal qaulu bil lisani, kemudian diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkani, kemudian diamalkan dengan rukun-rukun tertentu. Oleh karena itu para jamaah, iman di dalam agama kita, agama Islam itu menuntut adanya ma'rifah, menuntut untuk mengetahui dengan akal pikiran kita, dengan panca indera kita. Jangan sampai keimanan kita itu sifatnya khayali, sesuatu yang sebetulnya tidak ada tapi kita imani misalnya, atau persepsi kita terhadap sesuatu yang kita imani itu keliru atau salah. Seperti misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu punya satu keimanan terhadap Allah, bahwa Allah itu salah satu bagian dari 3 unsur yang kita sebut dengan Trinitas. Mereka meyakini, mereka juga membenarkan 100%, akan tapi keimanan seperti itu adalah keimanan yang keliru, keimanan yang tidak dipandu berdasarkan makrifat. Oleh karena itu makrifat menjadi sangat penting, bahkan itu pondasi awal daripada keimanan atau tauhid. Baik para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita akan langsung mengkaji satu perkara penting di dalam tauhid atau keimanan kita, yakni iman terhadap malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti kita akan mengkaji atau membahas pengaruh atau refleksi seperti apa terhadap keimanan pada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, tepatnya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136, di sana Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, maka tetaplah kalian beriman kepada Allah, Rasulnya, wal kitab, dan juga Alkitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi, barang siapa yang kafir atau ingkar kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi wa rusulihi, mengingkari kitab-kitab sucinya Allah, rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, iman terhadap malaikat itu termasuk bagian dari rukun iman. Kita harus beriman terhadap keberadaan malaikat, termasuk juga sifat-sifat yang diberikan Allah kepada para malaikat. Kita tidak boleh mengingkari keberadaan malaikat atau menganggap bahwa keberadaan malaikat itu adalah sesuatu yang sifatnya khayali, satu hal yang sifatnya fiksi. Tidak boleh. Malaikat itu benar-benar ada, sama seperti Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Makanya para ulama mengatakan, siapa saja orang yang mengingkari keberadaan malaikat, termasuk sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka orang tersebut adalah orang kafir. Kalau disebut dolalam ba'ida, sesat sejauh-jauhnya. Istilah sesat itu, para jamaah, dolal itu lawan dari huda. Nah, istilah huda itu erat hubungannya dengan masalah iman. Jadi kalau disebut dolalam ba'ida, orang itu disebut orang-orang yang kafir. Kemudian juga di dalam Al-Quran, ayat yang menjelaskan dengan sangat sharih mengapa kita wajib beriman kepada para malaikatnya Allah, mungkin sering kita baca, banyak para jamaah yang hafal, dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ila akhiril ayah. Disebutkan bahwa Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Nabi kita Nabi Muhammad itu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, sama seperti orang-orang beriman. Kalau Rasul mengimani, tentu kita juga wajib untuk mengimani. Karena baginda Nabi adalah panutan kita, teladan kita, suri toladan yang wajib untuk selalu kita ikuti. Jadi di sini disebutkan dengan sangat sharih, kulun amana billahi wa malaikatihi. Jadi sangat-sangat jelas. Baik ya para jamaah, masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa keberadaan malaikat itu ditetapkan berdasarkan dalil qot'i. Jadi kaedahnya kalau sesuatu itu ditetapkan berdasarkan dalil qot'i, kita tidak boleh mengingkari. Kalau mengingkari, orang itu terjatuh ke dalam kekufuran. Apa aja, baik itu masalah iman atau masalah hukum. Hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil qot'i itu meskipun babnya bab syariah, panjenengan harus yakini itu memang ditetapkan oleh Allah. Kalau diingkari, orang itu terjatuh ke dalam kekufuran. Atau kalau awalnya muslim, maka dia murtad dari agama Islam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan memasuki makrifat kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ada beberapa sifat, ada beberapa karakter yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun juga dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih. Yang pertama adalah malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Makanya para ulama menolak pandangan misalnya ada malaikat yang berubah menjadi iblis atau menjadi jin, itu menolak. Karena memang dari sisi pembentukan awalnya itu berbeda. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kita manusia diciptakan dari tanah. Sedangkan jin disebutkan di dalam Al-Quran diciptakan dari api. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Khuliqatil malaikah min nurin." Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min mariji min nar. Sedangkan jin itu diciptakan dari nyala api.
wa khuliqa Adam mimma wasafa lahu. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah yang membentuk kamu. Ini hadis sahih dituturkan oleh Imam Muslim. Jadi para jamaah, satu perkara yang wajib untuk kita imani, kita yakini bahwa para malaikatnya Allah SWT diciptakan dari cahaya, tidak diciptakan dari unsur-unsur yang lain. Dan yang kedua, jumlah malaikat itu sangat banyak. Di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Mudatsir, surat 74 ayat 31, di sana Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidaklah neraka Sakor itu diciptakan oleh Allah, tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Nanti neraka Sakor ini ada yang jaga para jamaah, yakni malaikatnya Allah. Jadi para malaikat itu jumlahnya banyak. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makrifat kita yang kedua tentang malaikatnya Allah SWT. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id dari Sa'id bin Jabir radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, ma fis sama'i dunya mawaddi'un qadamun illa alaihi malakun sajidun au qaimun. Nabi mengatakan tidak ada satupun tempat di langit dunia ini kecuali di sana ada para malaikat yang sedang sujud atau berdiri. Kita pengennya teman sama malaikat ya para jamaah ya. Ibu-ibu pengennya berteman dengan malaikat, karena malaikat itu makhluk yang gak pernah bangkang, pasti membawa maslahat bagi kita semua. Beda kalau jenengan berteman dengan setan atau iblis ya, masya Allah. Jadi setan itu ada dua macam, dari jin dan dari kalangan manusia. Makanya jangan pernah kita berteman dengan setan, wabil khusus dari kalangan manusia. Kalau berkawan dengan jin itu agak susah agak susah diidentifikasi. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan barang siapa orang mengaku pernah melihat jin, itu kesaksiannya ditolak. Jadi harus diragukan orang itu, karena nggak ada orang yang mampu melihat jin. Tapi sering ya ada orang mengaku melihat jin, padahal nggak ada yang bisa mampu. Maka kalau ada orang, kata Imam Az-Zahabi, mengaku bisa melihat jin, itu orang pasti berdusta, sehingga kesaksiannya tidak boleh diterima, jadi harus ditolak. Kemudian yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah membangkang perintah Allah. Jadi menjadi pelajaran juga bagi kita semua. Kita sebagai manusia itu mestinya berusaha seperti malaikatnya Allah SWT dalam hal ketaatan, dalam hal ibadah kepada Allah. Malaikat itu adalah makhluk yang diberi sifat oleh Allah, tidak pernah membangkang Allah. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tahrim ya, surat ke-66 ayat yang ke-6 disebutkan la ya'sunallaha ma'amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Jadi malaikat ini nggak pernah maksiat. Maksiat itu durhaka atau membangkang. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat itu mengerjakan semua yang diperintahkan Allah kepada mereka. Jadi kalau disuruh berdiri ya berdiri terus malaikat itu. Kalau kita manusia kan tidak seperti itu ya para jamaah ya. Kadang-kadang taat, kadang-kadang membangkang. Kadang-kadang taatnya lebih banyak daripada pembangkangannya, atau sebaliknya, bangkangnya lebih banyak dibandingkan ketaatannya. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan di dalam surah Al-Anbiya ayat 27 Allah berfirman, mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Malaikat itu nggak pernah para jamaah yang dirahmati Allah mendahului perintahnya Allah. Termasuk juga kita ya, mestinya jangan pernah mendahului perintah Allah atau menyatarai perintah-perintahnya Allah. Kemudian yang berikutnya, malaikat itu dilukiskan di dalam Al-Quran makhluk yang dilengkapi dengan sayap oleh Allah. Jadi malaikat itu punya sayap. Cuma sayapnya seperti apa? Walau alam bisawab. Kalau yang di film-film barat itu sayapnya kayak burung ya. Nah sayap itu macam-macam, bisa kayak burung, biasa kayak kelelawar, atau bisa macam-macam. Makanya yang kita yakini bahwa malaikat itu punya sayap begitu, punya sayap. Terus kalau panjenengan tanya kepada saya, gimana sayap malaikat Ustaz? Wallahu alam bisawab. Selama tidak ada keterangan, kita tidak boleh menjawab. Jadi intinya begini para jamaah, kalau kita membahas tentang masalah iman, wabil khusus iman terhadap hal-hal yang gaib, yang panca indera kita tidak bisa
menjangkaunya, maka kaidahnya para ulama mengatakan itu bukan ranah istihadi. Di akal kita nggak boleh ngutik-ngutik, udah berserah diri aja. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Di Al-Quran disebutkan segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mengatur berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Jadi disebutkan dengan sorry di dalam Al-Quran, uli ajnihatin, mereka itu punya sayap. Sayapnya macam-macam, ada yang 2, 3, ada juga yang 4, ada yang jumlahnya ribuan dalam hadis disebutkan. Jadi ada malaikat itu yang punya sayap 2, cuman 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang sampai ribuan, ada para jemaah. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan beberapa malaikat yang diberi tugas-tugas tertentu oleh Allah. Yang ini wajib untuk kita imani. Jadi setiap malaikat yang diciptakan oleh Allah itu punya tugas tertentu. Dan setiap tugas yang dibebankan kepada mereka, itu pasti mereka akan mentaatinya, nggak pernah membangkang. Baik para jemaah yang dirahmati Allah ya. Yang pertama, mungkin yang sering kita dengar ya dari ustadz-ustadz kita, ada malaikat itu yang diberi tugas oleh Allah untuk mengawasi dan mencatat amal perbuatan kita. Panjenengan berbuat kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah luput dari pengawasan dan catatan malaikat ini. Panjenengan bapak-bapak ibu-ibu melakukan kejahatan sekecil apapun, bahkan seluruh dunia nggak pernah melihat itu karena saking rahasianya, itu tetap tidak pernah luput dari pengawasan dan pencatatan malaikatnya Allah. Di Al-Quran disebutkan, tepatnya di dalam surah Qaf ya, ayat yang ke-18, ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ada orang mengatakan itu malaikat raqib dan atid. Ada raqibun atidun itu artinya ya malaikat yang sebetulnya itu kan bentuknya sifat ya, bukan nama. Raqib, atid itu bentuk sifat kalau dalam bahasa Arab. Jadi bukan asma, bukan. Nah itu ada raqib, atid ya, raqibun atidun. Ya, ini malaikat yang bertugas mengawasi, yang selalu hadir. Ini para jamaah, makanya kalau panjenengan mau berbuat jahat, kita baca ayat ini. Karena apa? Karena Allah itu menugasi malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat seluruh amal perbuatan kita. Nggak ada satupun amal perbuatan kita, ucapan kita yang luput dari pengawasan malaikat ini. Kan serem sekali ya para jamaah ya, kalau kita mengetahui seperti itu. Panjenengan pasti akan takut kalau mau melakukan perbuatan maksiat, meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Makanya di antara pengaruh penting ya agar kita selalu beriman kepada keberadaan malaikat itu, di antaranya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat dan patuh pada Allah. Kemudian ada malaikat yang bertugas menjaga surganya Allah SWT, dan itu juga wajib untuk kita imani. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Zumara, rombongan para jamaah. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Nah di situ disebutkan wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha artinya adalah malaikat-malaikat yang bertugas menjaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau orang-orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang bertugas menjaga surganya Allah Subhanahu wa taala itu akan berkata kepada mereka, salamun alaikum. Jadi selamat atas kalian. Di dalam surah Az-Zumar ayat 73 ya para jamaah. Dan ada malaikat yang bertugas menjaga nerakanya Allah. Ini banyak ya ayat-ayat yang bicara malaikat yang bertugas menjaga surganya Allah, banyak. Tapi ini saya sebutkan satu-satu aja. Dan ada malaikat yang bertugas menjaga nerakanya Allah. Di Al-Quran, di dalam surah Al-Mudatsir ayat 29 sampai 31, di sana Allah berfirman, lawahadun lil bashar 'alaiha tis'ata asyara wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Neraka Sakor adalah
pembakar kulit manusia, dan di atasnya ada 19 malaikat yang bertugas menjaga. Tadi di neraka Sakor yang di awal saya sebutkan. Dan tiada kami menjadikan penjaga neraka itu melainkan dari para malaikat. Sebenarnya kalau dari kalangan manusia nanti takutnya ada maksiatnya. Tapi kalau di hari akhir apa ada maksiatnya? Ya enggak ada. Kalau jaga sesuatu itu para jamaah, kalau orangnya punya sifat seperti malaikat, insya Allah aman itu. Tapi kalau yang jaga itu punya sifat-sifat apa? Nggak usah pakai sifat setan lah, sifat manusia saja lah. Kadang-kadang jadi nggak aman, karena manusia punya hawa nafsu. Kalau malaikat nggak. Kita lanjutkan ya para jamaah yang dirahmati Allah. Dan di dalam surah At-Tahrim, mungkin ini ayatnya juga sangat jelas, yang menunjukkan sifat malaikat yang bertugas menjaga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran. Penjaganya adalah malaikat yang kasar, keras, tidak pernah mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkannya. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya ada pula malaikat yang disebut di dalam Al-Quran yang bertugas mencabut nyawa. Para ulama mengatakan begini, yang bertugas mencabut nyawa, seluruh makhluknya Allah yang bernyawa itu namanya Azrail. Jadi pakai ain ya, Azrail. Jangan bisa lihat di dalam tafsir-tafsir yang mu'tamad ya. Di Al-Quran di dalam surah As-Sajdah salah satunya yang menunjukkan keberadaan malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Wahai para jamaah, kalau kita membaca ayat-ayat gini kan khawatir ya kita ini. Kita masalahnya nggak tahu kapan kita itu dipanggil oleh Allah. Sementara makhluk yang diberi tugas oleh Allah mencabut nyawa kita itu makhluk yang nggak pandang bulu. Kalau diperintahkan Allah kerjakan, nggak mau pandang bulu tuh. Dia presiden, dia wakil presiden, dia menteri, dia orang biasa. Kalau Allah sudah perintahkan cabut nyawa orang itu pasti akan dikerjakan gitu. Beda kalau yang disuruh itu apa namanya, misalnya manusia ya, manusia itu banyak, aduh masya Allah, disuruh sholat aja susahnya setengah mati karena ada yang jelas-jelas sholat itu apa namanya perkara yang sangat-sangat penting, fadilahnya banyak orang yang nggak sholat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada pula malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Mungkin kita sering belajar ini ya. Kalau namanya ini Israfil. Kalau para ulama mengatakan Israfil berdasarkan asar ya. Asar ini riwayat-riwayat yang sangat banyak. Di Al-Quran dalam surah Az-Zumar juga disebutkan wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi ila man sya'allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah di situ para ulama beda pendapat. Nanti kalau ditiup sangkakala semuanya mati kecuali yang dikehendaki Allah. Ada yang mengatakan itu malaikat pemikul arsy, itu enggak mati para jamaah. Kemudian juga malaikat Mikail, malaikat yang bertugas meniup sangkakala itu sendiri. Memang para ulama berbeda pendapat siapa saja yang tidak dimatikan Allah ketika ditiup sangkakala. Jangan bisa melihat itu dalam kitab-kitab tafsir. Tapi yang terpenting sebetulnya kita harus meyakini ada malaikat yang diberi tugas secara khusus meniup sangkakala ini. Kalau sangkakala ini sudah ditiup, udah mati semua yang ada di langit maupun di muka bumi, kecuali yang tadi makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah tidak mati. Kemudian juga para jamaah ada malaikat yang bertugas memikul arsy-nya Allah. Arsy itu makhluk ya, panjenengan jangan sampai salah. Arsy itu makhluknya Allah. Arsy itu bukan Allah, bukan, atau bukan menjadi bagian dari Allah, bukan. Arsy itu makhluk diciptakan oleh Allah. Panjenengan kalau ditanya dalam bab akidah yang jelas,
Nggak boleh panjenengan nggak bisa jawab para jamaah, itu hukum asalnya. Kalau panjenengan ditanya arsy itu makhluk atau tidak, waduh saya nggak tahu nih, nggak boleh kayak gitu. Kalau ditanya arsy makhluknya Allah, Nabi Muhammad manusia, bukan Tuhan, harus begitu kalau akidah. Arsy itu memang makhluk Allah yang luar biasa, karena di Al-Quran disebutkan itu adalah Allah bersemayam di arsy. Tetapi para ulama nanti berbeda pendapat tuh, apakah harus ditakwil ataukah tidak. Kalau yang mengatakan itu harus ditakwil, karena Allah itu tidak butuh makhluk. Allah itu azali, sehingga tidak boleh dilekatkan dengan makhluknya. Kalau dilekatkan pada makhluk, itu berarti menciderai keazalian Allah. Tapi kalau saya pribadi begini, kalau membahas tentang masalah-masalah seperti itu yang mungkin salah ya, dan ini pendapat yang kalau menurut saya pendapat ulama yang lebih bersih. Kalau dalam bahas masalah-masalah goib itu para jamaah, jangan kita menggunakan akal pikiran kita, nggak boleh pakai akal, karena memang perkara itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi ada 3 ayat yang harus jadi patokan untuk membahas hal-hal yang goib. Yang pertama, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Allah, Rabbil Izzah, Rabb yang memiliki keperkasaan, kemuliaan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maka para ulama mengatakan, ulama salafus sholih, kita tidak boleh memberikan sifat kepada Allah yang itu tidak pantas buat Allah, atau tidak ada pada Allah, atau itu sifat sebetulnya hanya pemberian dari kita sendiri. Itu tidak boleh, karena Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kemudian yang kedua, kaidahnya ada ayat di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan semua makhluknya. Jenengan nggak boleh misalnya bayangin Allah itu nyun sewu ya, duduk misalnya bersemayam di atas arsy. Jenengan membayangkan di atas seperti duduknya makhluk, itu sudah bertentangan dengan ayat ini. Makanya akidah yang benar adalah ayat-ayat seperti itu, ayat-ayat yang berbicara tentang sifatnya Allah, hal-hal yang kita nggak memang bisa jangkau, itu diterima dengan cara taslimi, itu yang benar. Pokoknya udah kita berserah diri, nggak usah dibahas pakai istihad kita, nggak boleh, karena itu memang di luar jangkauan akal pikiran kita. Kemudian yang ketiga disebutkan la tudrikuhul absar, Allah itu tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Makanya 3 kaidah. Jadi kalau kita membahas tentang ayat-ayat sifat, itu harus selalu di bawah koridor 3 ayat ini, supaya akidah kita ini benar. Makanya kalau diskusi mohon maaf ya, ini ditakwil atau tidak, itu sebetulnya mohon maaf, itu mengkaji sifatnya Allah dengan kaidah-kaidah istihadi, dan itu tidak boleh. Itu dari sisi dari sisi metodologinya seperti itu. Ada malaikat yang bertugas memikul arsy. Di dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surat yang ke-40 para jamaah, disebutkan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Disebutkan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling arsy bertasbih memuji kepada Tuhannya, dalam surah Mu'min. Kemudian dalam surah Al-Haqqah disebutkan wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin samaniyatun. Dan malaikat-malaikat yang berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy. Para ulama mengatakan malaikat yang bertugas memikul arsy saat ini itu cuma 4. Itu pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir, dan juga banyak para ulama yang berpendapat seperti ini. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan malaikat yang bertugas memikul arsy saat ini itu berjumlah 4. Tapi nanti di hari kiamat, di hari akhir, yang bertugas memikul arsy itu menjadi 8. Malaikat pemikul arsy itu, masya Allah, ini memang malaikat yang paling agung, paling besar, paling menakjubkan, menggentarkan hati. Di dalam riwayat disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda yang artinya, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga dan pundaknya itu sejauh 700
tahun perjalanan. Nah kalau cuma jenengan saja itu macam-macam sama malaikatnya Allah, yang nggak ada apa-apanya. Makanya para jamaah kita ini memang betul-betul nggak boleh menyombongkan diri kita, menganggap kita ini lebih hebat daripada siapapun. Tidak diperkenankan itu. Karena di luar sana, di luar jangkauan panca indera kita, ada makhluk Allah SWT yang begitu menakjubkan, yang kita nggak ngerti. Tapi di dalam hadis disebutkan antara jarak daging telinga dan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Kalau ini sudah dibuat film-film fiksi itu. Film-film fiksi itu yang kalau yang orang barat itu dewa perang itu yang ngelawan itu Zeus, ya dewa-dewa Mesir itu ada itu. Ada malaikat-malaikat bawa sayap macam-macam. Nah, itu tidak seperti itu. Nah, para jamaah sekilas ya kita akan membahas tentang malaikat pemikul ars, tentang sifat-sifatnya. Malaikat pemikul ars merupakan malaikat terbesar yang diciptakan oleh Allah. Di dalam penjelasan para ulama disebutkan dia ini memiliki 2400 sayap. Satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. Malaikat Israfil itu dahsyat. Tapi ternyata satu sayapnya malaikat pemikul ars, Hamalatul Arsy, itu setara dengan 1200 sayapnya malaikat Israfil. Sedangkan Israfil mempunyai 1200 sayap, yang satu sayapnya menyamai 600 sayapnya malaikat Jibril. Ini malaikat-malaikat hebat semua tuh, malaikat Jibril, Mikail, ya, bukan malaikat Israfil, tuh malaikat yang luar biasa. Tapi ternyata dari sisi bentuknya, ya, dari sisi rupanya, malaikat pemikul ars itu yang jauh menggentarkan. Dan di dalam kitab Qadrul Ghais, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau mengatakan mereka adalah tingkatan tertinggi dari para malaikat dan malaikat yang pertama kali diciptakan. Ini berdasarkan asar. Dan beliau juga memilih pendapat tadi, jumhur para alim ulama, bahwa malaikat pemikul ars itu sekarang jumlahnya cuma 4. Nanti di hari akhir menjadi 8. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah malaikat yang bertugas memberi pertanyaan di alam kubur. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza kubiral mayyitu atahu malakani aswad wa asraqani yuqal li ahadihima munkar wal akhar nakir." Disebutkan dalam riwayat bahwa jika seorang mayit itu dikuburkan, maka akan mendatangi dia 2 malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan. Salah satu disebut munkar, sedangkan yang lain disebut nakir. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada penjelasan yang sangat berharga dari Imam Baihaqi, seorang ulama ahli hadis, tentang cakupan iman kepada malaikat. Jadi hal-hal apa saja yang wajib kita imani terhadap malaikatnya Allah SWT. Yang pertama kata beliau, keberadaan malaikat. Jadi kita wajib percaya tentang keberadaan malaikat. Itu bukan fiksi, bukan dongeng, tapi benar-benar ada malaikat itu. Dan malaikat adalah makhluk Allah SWT yang benar-benar ada, tetapi keberadaannya tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Barang siapa ingkar terhadap keberadaan malaikat, maka ia telah tersesat sejauh-jauhnya, telah kafir. Kemudian yang kedua, kita harus percaya bahwa malaikat itu adalah makhluknya Allah SWT. Makanya nggak boleh seseorang menyembah malaikat, nggak boleh. Ustaz, kalau ada orang mengaku bisa bicara dengan malaikat itu gimana? Jangankan malaikat, ada juga di Indonesia, saya bingung ya. Ada orang mengaku bisa ngomong sama semut, itu pasti bohong ya, para jamaah. Mungkin kalau malaikat itu sama seperti kita, itu udah ditabokin sama malaikat. Ya, itu orang benar-benar berdusta. Orang berdusta. Jadi malaikat itu adalah makhluk, nggak boleh disembah, tidak boleh. Sehebat apapun malaikat, tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan atau diberi sifat-sifat ketuhanan, nggak boleh. Karena itu adalah bentuk kemusyrikan. Kemudian yang ketiga, kita juga wajib mengimani sifat-sifat khusus yang diberikan oleh para malaikatnya Allah. Ya, tadi seperti diberi tugas ini, diberi tugas itu, gitu.
atau dia punya sayap, atau warnanya ini, warnanya itu ya. Itu kita harus yakini. Kita tidak boleh sampai mengingkari. Kalau memang sifat-sifat itu dijelaskan, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dan yang terakhir para jamaah yang dirahmati Allah, yakni ini mungkin barangkali yang sangat penting ya bagi kita semua. Lalu apa refleksi wujud keimanan kita ya kepada malaikatnya Allah SWT? Nah, yang pertama, ini ada perilaku yang merefleksikan iman kepada malaikatnya Allah. Yang pertama adalah selalu menjaga iman dan ibadah kepada Allah. Orang yang beriman kepada malaikat meyakini sepenuhnya bahwa malaikat maut tidak akan menunda atau memajukan kematian seseorang jika batas ajal yang diberikan Allah SWT telah sampai. Makanya para jamaah, di antara faedah atau fungsi keimanan terhadap malaikat itu adalah agar kita itu selalu menjaga iman dan ibadah kita. Karena di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tugas kita ini yang paling penting sebetulnya cuma 2 doang. Yang pertama, menjaga iman, dipastikan iman kita itu selalu ada di dalam hati kita, tidak pernah kotor dengan pengotor-pengotornya. Kemudian yang kedua, melakukan amal soleh. Itu aja yang harus kita kerjakan di dunia ini. Nah, untuk mengokohkan 2 tugas ini, yakni menjaga akidah, menjaga iman, menjaga ketaatan kita kepada Allah, salah satunya bisa dibantu dengan panjenengan selalu membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan malaikatnya Allah SWT, wabil khusus malaikat maut. Dengan begitu para jamaah, kita akan terdorong untuk memelihara, menjaga iman dan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, itu adalah gemar mengerjakan perbuatan-perbuatan terpuji dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa tadi? Ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan kita. Kemudian menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang menyebabkan datangnya doa dari malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy mungkin pernah kita bahas ya para jamaah. Itu mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah Ghafir itu disebutkan alladzina yahmilunal arsya wa man khaulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat pemikul arsy itu selalu mendoakan permohonan ampun kepada orang-orang yang beriman. Dan malaikat itu berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Dan yang kedua, orang yang mau bertobat, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Dan yang ketiga, orang yang mau mengikuti jalanmu. Makanya para jamaah, kalau panjenengan itu didoakan oleh malaikat pemikul arsy, maka secara khusus ini saya sebutkan, karena malaikat pemikul arsy itu adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah SWT. Itu doanya nggak ada dindingnya istilahnya. Dan juga di dalam hadis, kalau panjenengan doanya pengen makbul, baginda Nabi Muhammad SAW itu, beliau pernah, ini hadisnya sahih, waktu beliau diisrakan oleh Allah, beliau itu melihat di arsy itu tergantung kalimat-kalimat, ada surat-surat yang itu nggak ada hijab antara kalimat itu dengan Allah. Jangan membaca Al-Fatihah dulu, ayat kursi, kemudian membaca syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Dalam surah Ali Imran, nanti jenengan cari itu di awal-awal itu, kalau nggak salah ayat ke-18 atau 19. Dan membaca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, itu juga dalam surah Ali Imran. 3 ini kalau panjenengan baca, para ulama mengatakan itu panjenengan berdoa dengan tawasul membaca Al-Quran itu disyariatkan. Bukan bid'ah ya, enggak. Karena tawasul itu ada yang bid'ah, ada yang sunnah. Tawasul yang disunahkan itu adalah tawasul dengan amal soleh. Enggak ada keraguan, itu enggak ada perbedaan di kalangan ulama. Salah satu amal soleh, salah satu dzikir yang utama dalam Islam, bahkan itu terutama, adalah membaca Al-Quran. Enggak ada para jamaah kalau dalam dzikir itu mengalahkan membaca Al-Quran. Makanya panjenengan jangan lupa setiap hari membaca Al-Quran. Ustaz, minimalnya berapa? Minimalnya 1/4 juz. Kalau lebih dari itu gimana Ustaz? Lebih baik
latih. Jangan pernah nggak pernah baca Quran para jamaah. Kalau saya sendiri biasa begitu, naik motor, ya, naik kendaraan gitu, baca Quran. Yang hafal terutama ya, yang hafal-hafal dihafalin, baca Quran. Jangan sampai kita lupa untuk dzikir pada Allah, karena itu penting bagi kita. Panjenengan nanti bisa lihat di dalam surah Mukmin ayat 7 sampai 9 itu. Doa-doanya luar biasa itu, doa malaikat pemikul ars. Tapi sifat-sifatnya apa? Yang pertama beriman, mau bertobat, kalau salah segera bertobat. Dan yang ketiga istiqomah, selalu berjalan di atas jalannya Allah. Itu sifat yang saya maksud. Itu ada di dalam surah Ghafir ayat 7 sampai 9. Dan yang terakhir, suka menjalankan aktivitas yang disukai oleh malaikatnya Allah SWT. Seperti kita hadir di majelis taklim seperti ini. Di dalam hadis kan disebutkan ya, kalau kita hadir di majelis taklim itu ada malaikat yang khusus nyari orang-orang yang melakukan taklim. Ada malaikat secara khusus. Kalau ada majelis taklim, malaikat ini segera mengerubuti, mendoakan orang-orang yang ada di dalam. Panjenengan nggak usah repot-repot ya. Misalnya panjenengan sholat berjamaah, berada di shaf paling depan. Makanya jangan suka di belakang. Kalau ada shaf kosong diisi, itu didoakan malaikatnya Allah. Jenengan berada di shaf sebelah kanan, didoakan malaikat. Jenengan para jamaah kalau tidur dalam keadaan bersuci, ngambil wudhu sebelum tidur tuh wudhu, itu didoakan malaikat sampai jenengan bangun. Banyak itu amal-amal yang akan menjadikan kita didoakan oleh malaikatnya Allah SWT. Nah, panjenengan bisa membaca itu di dalam riwayat-riwayat. Amal-amal yang kalau panjenengan kerjakan itu menjadi sebab jenengan didoakan oleh malaikatnya Allah. Ya, kita mengerjakan itu dapat pahala, tapi sekaligus juga dapat bonusnya, yakni didoakan oleh makhluk yang nggak pernah bangkang kepada Allah SWT. Baik para jamaah, itu yang bisa kita kaji di pagi yang penuh keberkahan ini. Mari kita akhiri kajian kita dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.